Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pejuang muda Batam. Ini hari kita akan melakukan seleksi proposal yang tugas ini diberikan kepada mentor untuk menseleksi seluruh proposal yang ada di reaksi pembukaan ya, tapi pembukaan secara Islam ya. Jadi saya agak bagaimana ya, agak canggung untuk membuka secara nasional karena tidak terbiasa saya. Ya, jadi saya rasa ini kita akan membahas tentang proposal yang kalian sudah submit ya. Kalau Batam sudah submit ya. Sudah ya. Saya kenal sudah, itu Pak. Ya, proyeknya itu apa? Modifikasi ubi ya, lupa saya. Nah, saya akan memberitahu random acara kita atau apa namanya ya, random acara ya. Random acara kita pertama itu pembukaan yang dibuka oleh saya sendiri ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa. Kedua, kita akan mendengarkan paparan proposal terkait dengan program pejuang muda yang dilakukan di Batam. Ketiga, tanya jawab. Keempat itu resume hasil pertemuan kita. Sehingga ini jangan lupa, ini saya akan bagikan absensi ya, yang diharapkan pejuang muda mengisi ini sebagai bukti bahwasanya kita melakukan seleksi proposal ya, kegiatan penseleksian proposal. Baik, kita mulai saja ya, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pertama pembukaan ya, di mana beberapa sesi itu pembukaan 5 menit, pemaparan proposal itu 20 menit, kemudian tanya jawab 10 menit, kesimpulan dan hal-hal yang dirasa perlu 10 menit. Jadi 45 menit semua kita berikan waktunya. Jadi diharapkan 3:45 kita sudah selesai. Baik, kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan dan kita awali dengan doa. Baiklah, kita awali dengan doa ya. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Kedua, kita masuk ke acara kedua yaitu mendengarkan paparan proposal di Pejuang Muda Batam. Untuk itu dipersilahkan kepada ketua atau yang mewakili untuk memaparkan proposalnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa ini yang menjadikan saya bikin host? Coba sebutkan biar saya bikin host ini. Yang mana? Yang share screen saya, Pak. Oh, PM Batam Silmi. Iya, Pak, betul. Sudah ya? Silahkan Silmi.
Baiklah, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifia Lisda dari PM Batam akan mempresentasikan hasil dari pengajuan proposal kami yang berjudul Tembesi Planner, Pemberdayaan Pondok Tani dalam Meningkatkan UMKM Kreatif, Pengelolaan Singkong Menjadi Mau Mokaf. Adapun member of the kami terdiri dari 9 anggota. Nah, proposal kami berlatar belakangi dari permasalahan di mana dengan jumlah penduduk Kota Batam yang terupdate dan terbaru dari BPS Kota Batam pada tahun 2020 adalah 1.196.396 penduduk jiwa dengan bidang profesi yang tertinggi adalah industri pengolahan sekitar 31,5%, di mana bidang industri ini berdampak pada tingkat konsumen, tingginya konsumen dari singkong sendiri. Nah, pada bidang pertanian, tanaman pangan ini berada pada tingkat pertama grafik usaha rumah tangga pertanian Kota Batam sebesar 26,8%, bersumberkan dari BPS Kota Batam. Tanaman pangan yang khususnya kami ambil di sini adalah singkong. Salah satu daerah dengan ketahanan pangan dan suburnya lahan yaitu berada pada Kelurahan Tembesi, khususnya pada Pondok Tani, di mana jumlah petani di Pondok Tani ini terdiri atas 9 kelompok, dengan masing-masing kelompok beranggotakan 20 anggota. Nah, masing-masing dari anggota ini menggarap 1,5 hektar lahan. Jadi, diperkirakan terdapat 270 hektar lahan untuk menggarap pertanian. Nah, di sini komoditas yang terbesar adalah singkong. Hasil panennya ini menurun akibat dampak pandemi COVID-19 yang semulanya satu hari bisa memanen 1 ton singkong, saat ini menjadi 200 kg per hari. Nah, dampak ini sebenarnya berasal dari menurunnya tingkat industri di Kota Batam karena akibat pandemi COVID, di mana PT-PT atau perusahaan di Kota Batam banyak yang tutup atau banyak yang menggulung tikar, sehingga tingginya tingkat konsumen tadi menurun juga dan berdampak pada hasil olahan singkong tersebut. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya jabarkan, terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, melimpahnya hasil panen singkong namun tidak memiliki keahlian untuk mengolahnya. Maksud di sini adalah para masyarakat di sekitar pondok tani tersebut tidak memiliki inovasi atau keahlian untuk mengolah singkong tersebut. Jadi mereka hanya menjual singkongnya saja. Nah, adapun harga jual singkong di sana yaitu sangat rendah. Terlebih di sana para konsumennya hanya menginginkan singkong yang fresh atau dalam kata lain singkong yang baru saja dipetik atau dipanen. Sehingga jika singkong itu telah lama disimpan sekitar 2-3 hari, maka singkong itu akan terbuang sia-sia. Nah, yang ketiga adalah terjadinya penurunan tingkat permintaan akibat dari pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah perputaran penjualan hanya di lingkungan internal, yaitu hanya di dalam lingkungan desa tersebut. Jadi pemasaran produk tersebut hanya untuk di dalam lingkungan desa, khususnya di Pondok Tani saja. Nah, yang perbatasan pemasaran dan juga teknologi. Adapun dari permasalahan yang tadi dijabarkan, terdapat beberapa solusi permasalahan. Yang pertama adalah membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya dengan cara membuat olahan yang berbahan dasar dari singkong. Seperti yang kita ketahui bersama tadi, bahwa singkong yang dibiarkan atau disimpan dalam 2-3 hari terbuang sia-sia. Oleh maka itu, kami mengajukan ide untuk membuat olahan dari singkong tersebut agar tidak sia-sia. Yang kedua adalah memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membuat suatu produk yang berbahan dasar dari singkong menjadi tepung mokaf. Nah, tepung sendiri bisa menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi dari tepung biasa. Ketiga adalah membantu masyarakat dalam mengenal teknologi untuk pengolahan hasil tani. Teknologi di sini terdapat dari teknologi untuk produksi maupun dalam pemasaran produknya sendiri.
Nah, yang keempat adalah membantu upaya pemerintah dalam mengurangi impor tepung terigu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tepung terigu ini berasal dari biji gandum, sedangkan gandum itu sendiri tidak tumbuh di Indonesia, sehingga kita harus mengimpor tepung terigu. Salah satu upaya pemerintah pada saat ini untuk mengurangi impor tepung terigu adalah melakukan inovasi dari produk bahan lokal. Salah satunya yaitu tepung mokaf. Nah, yang terakhir adalah membantu masyarakat dalam mengolah produk olahan yang lebih sehat dari tepung mokaf. Nah, tepung mokaf itu sendiri adalah modified cassava. Ini merupakan tepung singkong modifikasi melalui fermentasi. Nah, kelebihan dari tepung mokaf ini adalah ia gluten free. Lalu dia lebih tinggi mineralnya dibandingkan dengan gandum yang hanya persentasenya 16%. Sedangkan untuk tepung mokaf ini, dia mencapai mineralnya hingga 58%. Nah, tepung mokaf ini juga dia lebih bernutrisi, dia rendah lemak, tinggi protein, dan juga dia terdiri dari pati murni yang asli. Nah, tepung mokaf ini juga dia hipoalergenik, sehingga cocok untuk orang-orang yang alergen, karena ini tepung mokaf ini tidak berasal dari biji-bijian. Dia jadi tinggi serat, lalu dia juga low fat dan juga rendah indeks glikemik. Ini cocok untuk orang yang menderita diabetes dan juga darah tinggi. Nah, target sasaran dan tujuan dari program kami adalah target sasarannya adalah kelompok penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH Tembesi. Nah, tujuannya adalah untuk memperdayaan ibu-ibu KPM PKH melalui pelatihan pembuatan produk olahan inovasi singkong yang bernilai jual tinggi dan hasil luaran untuk menambah penghasilan memanfaatkan hasil tani singkong yang melimpah di Desa Tembesi. Adapun timeline dan proyek kami, yaitu pada minggu pertama bulan 1 adalah mencari alat dan bahan, mengurus izin rumah produksi, mokaf. Lalu pada minggu pertama hingga minggu ketiga ini adalah pelatihan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada minggu kedua hingga minggu keempat pada bulan 4 ini melakukan proses produksi mokaf, lalu dan juga pengolahan mokaf menjadi makanan khas Batam. Nah, pada bulan pertama minggu kedua hingga minggu keempat di sini menentukan sasaran pemasaran produk. Lalu pada bulan pertama minggu keempat adalah mendaftarkan perizinan produk industri rumah tangga atau PIRT dan mendaftarkan izin di POM produk mokaf dan makanan khas Batam. Nah, pada bulan pertama di minggu ketiga hingga di bulan kedua minggu pertama adalah pengembangan target pemasaran dengan daftar situs resmi dan toko online. Nah, di sini ada struktur dan pembagian pekerjaan. Pertama, atas nama Bapak Suroso, yaitu Ketua RT 1, tugasnya sebagai Ketua Koordinator. Dan Bapak Saifuddin, Ketua RT 2, sebagai tugas Koordinator Lapangan. Nah, Ibu Asis sebagai pendamping PKH bertugas Koordinator Narah Hubung, Ibu Kristina KPM PKH, dan Ibu Ani Aryani, Ibu B. Sundarsi, Ibu Saptanti, dan Lilis Mulyati ini sebagai anggota. Adapun strategi marketing kami yaitu pertama adalah menitipkan produk ini ke warung-warung kecil, lalu menitipkan produk ke pusat oleh-oleh dan mall, menjual produk via e-commerce, menjual produk via website, menjual produk sosial media, dan TikTok dan lain-lain, dan juga menjual via door-to-door. Adapun penjabaran dari budget dan financial planning kami, di sini terdapat modal awal, yaitu pengeluaran yang diperlukan sekitar 3.405.000, dengan biaya overhead pabriknya 6.150.000, dan bahan habis pakainya 2.110.000. Total dari modal awal kami adalah 9.665.000. Nah, di sini ada penjualan dan pengeluaran kami dengan jabarannya.
fixed cost kami yaitu sebesar 4 juta dengan variable cost-nya 4.260.000 dan total cost-nya adalah 8.260.000. Nah, di sini penjualan harian kami mendapatkan keuntungan 320.000 dengan penjualan bulanannya 9.600.000 dan penjualan tahunannya mencapai 155.200.000. Nah, adapun proyeksi profit kami dalam 1 bulan ini menghasilkan 140.000 sehingga dalam setahun kami memprediksi bahwa profit yang kami dapatkan adalah 16.080.000. Berikut adalah output, outcomes, dan impact dari program yang kami ajukan. Nah, yang pertama ini outputnya adalah mengolah singkong yang melimpah menjadi tepung mokaf. Tepung mokaf ini yang baik bagi kesehatan, rendah kalori, rendah lemak, tinggi mineral, bernutrisi, dan juga rendah indeks glikemik. Nah, setelah itu kami akan melakukan pelatihan kepada keluarga program Keluarga Harapan. Setelah itu outcome-nya adalah adanya pengolahan singkong menjadi produk tepung dan kami melakukan diversifikasi tepung mokaf tadi menjadi produk mie. Nah, adapun impact dari program ini adalah membantu upaya pemerintah dalam mengurangi angka impor tepung terigu dan juga gizi masyarakat terpenuhi, meningkatnya ekonomi, meningkatnya kesehatan, serta kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Dan terakhir, berkurangnya angka kemiskinan dan membantu menyalurkan dana sosial, di mana di sini kami berencana untuk menyalurkan 10% dari profit kami untuk disalurkan kepada panti penyandang disabilitas. Nah, program yang kami ajukan ini berjalan selaras dengan SDGs. Yang pertama adalah SDGs pertama adalah tanpa kemiskinan, SDGs ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera, SDGs ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDGs yang ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Adapun milestone kami atau program keberlanjutan kami terbagi atas 4 periode. Yang pertama, dalam waktu 3 bulan, kami akan mengembangkan iklan yang inovatif untuk memperlancar pemasaran kami. Lalu mengumpulkan testimonial untuk branding produk dan menetapkan SOP standar operasional produk. Nah, dalam waktu 6 bulan ini, kami akan mengembangkan produk menjadi lebih bervariasi. Jadi tidak hanya sebatas tepung mokaf, namun sudah diolah menjadi produk. Lalu melakukan perencanaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan lalu pada bulan ke-9 menambah sumber daya manusia, dan terakhir pada 12 bulan ke depan membuka cabang atau franchise. Berikut adalah dokumentasi kegiatan hasil survei kami dari PM Batam. Di sini kami telah mensurvei ke Pondok Tani, dan juga berdiskusi langsung dengan para KPMPKH-nya, dan juga langsung sudah survei ke lokasi lahan penghasil singkong banyak. Sekian dari presentasi kami untuk proposal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pemaparan yang cukup baik. Baiklah, ya, pemaparannya dan penjelasannya cukup saya mengerti dan bagus, mempresentasikannya bagus. Jadi nanti kalian untuk skripsi udah bisa lah. Kemudian nanti ini coba yang Batam kirimkan PowerPoint-nya ya, untuk saya bisa membuat laporan ke nanti ke ini kegiatan seleksi proposal. Ya, kirim ke ini aja, ke grup atau ke Japri ke saya boleh. Karena nih hari saya harus menyiapkan nilai dan saya harus kirim ke kementerian proposal-proposal yang saya rasa layak. Ya, saya akan menanggapi sedikit. Ya, ini sesi tanya jawab 10 menit ya. Ya, masih ada waktu panjang ini. Nah, saya sependapat kalau memang
ubi atau kasava ini menjadi primadona pengganti pangan ya. Karena saya sependapat, karena memang saya tidak mengkonsumsi nasi lagi. Jadi saya sudah tobat mengkonsumsi nasi dan saya beralih ke ubi dan pisang. Memang betul yang dipaparkan tadi, beberapa keunggulan dari ubi ya glutennya rendah dan sebagainya itu ya sangat tertarik saya. Boleh dimunculkan tadi presentasinya, saya mau lihat yang slide kedua nggak salah saya. Pak, ini ada orang ya Pak? Mau masuk. Itu nggak bisa. Yang 8 ya. Slide 8. Ya, ini. Di timeline based project. Nah, di sini saya lihat kan ini mencari alat dan bahan. Berarti yang ditawarkan sebenarnya konsep proposal Batam ini adalah konsep membuat ubi menjadi tepung atau dia sudah ada alatnya? Jawab Pak. Jadi untuk proposal kami ini membuat ubinya menjadi tepung Pak. Karena memang dari masyarakatnya sendiri dia hanya menjual singkongnya saja tapi tidak diolah Pak. Ya, alatnya sudah ada. Alatnya sudah ada, Pak. Ya, kalau alatnya sudah ada, kenapa mereka tidak membuat tepung? Itu pertanyaannya ya. Gimana itu? Ingin menambahkan Pak. Jadi untuk alat itu sudah ada Pak. Cuman mereka ini kurang edukasi untuk menggunakan alat itu pada mereka tidak inovasi juga Pak. Bagaimana sih cara mengolah singkong? Gimana suaranya kurang jelas? Di saya tidak kedengaran malah suaranya. Apakah sekarang sudah jelas Pak? Baik, sudah lebih mending dari yang tadi. Sekarang suaranya jelas Pak? Oh, jelas. Silakan dijawab tadi ya. Jadi seperti ini Pak, untuk alat itu sudah ada. Cuman untuk masyarakat itu kurang edukasi Pak untuk menggunakan alat dan untuk mengolah singkong ini Pak. Jadi kita juga tadi ada di timeline itu ada pelatihan gitu Pak. Jadi di situ kita latihan edukasi ke masyarakat bagaimana cara menggunakan alat ini dan bagaimana cara mengolah singkongnya Pak. Jadi malah saya bingung nih ya. Jadi alatnya sudah ada, tapi yang ahli tidak ada gitu. Terus kita fokusnya melatih mereka membuat tepung gitu ya. Jadi saya bingungnya ini alatnya sudah ada tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah pertanyaannya ketika nanti kita suruh mereka membuat hal yang sama, jangan-jangan ini sudah pernah dilakukan tapi masyarakat tidak mempunyai minat untuk itu sehingga ya terabaikan lagi gitu. Karena di sini kan sudah dibikin alatnya sudah ada atau mencari alat. Tadi mencari alat saya tanya alatnya sudah ada. Berarti kalau alat yang sudah ada artinya mereka sudah pernah membuat tepung tersebut. Izin menjawab Pak. Ya silakan. Jadi mungkin seperti ini Pak. Untuk alat ini memang kita sudah ada Pak. Jadi maksudnya itu alatnya kita beli juga Pak. Jadi kita mengenalkan ke masyarakat tentang alat ini. Dan untuk
tenaga ahli, kita sudah kerjasama sama Dinsos Pak untuk mendatangkan tenaga ahli. Nah, respon masyarakat itu Pak sebenarnya positif Pak untuk pembuatan tepung ini. Untuk kurangnya edukasi masyarakat, sebenarnya masyarakat di sana tuh belum ada inovasi sama sekali Pak. Jadi masyarakat di sana itu belum pernah membuat produk ini Pak. Seperti itu. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi alatnya sudah ada, artinya alatnya itu sudah ada di pasaran, tinggal membeli ya. Jadi saya pikir itu alat sudah ada di tempat tadi, tidak dimanfaatkan. Baik. Ya, jadi kalau ubi tadi ya, yang dimanfaatkan tadi menjadi tepung itu ubinya ya, bukan kulitnya. Nah, kalau dia ubinya Pak. Ya, baik. Kalau hanya ubinya, yang jadi permasalahan lagi nanti ketika nanti konsumsi produk ini sudah produk industri, kulitnya itu menjadi permasalahan karena menjadi limbah ketika tidak diproses. Nah, ini bagaimana? Kulitnya dibuang begitu saja, tapi ubinya dibuat jadi tepung. Kulitnya dibuang begitu jadi limbah dong jadinya. Gimana? Izin menjawab Pak. Sebelumnya pada saat kami melakukan survei langsung ke lapangan, kami juga bertanya apakah sudah pernah melakukan pengolahan dari singkong ini. Sudah ternyata Pak, tapi salah satu produknya itu adalah kulit singkongnya tadi, kulit ubinya itu dijadikan keripik Pak, seperti itu. Namun ya itu Pak, namun kan karena sekarang tingkat konsumennya menurun Pak. Tapi kalau untuk dari kulit ubinya sendiri itu sebenarnya sudah bisa diproduksi Pak, jadi keripik itu sudah ada dipasarkan juga. Jadi kemungkinan kulitnya sendiri tidak akan menjadi limbah Pak, karena masih bisa diolah. Jadi artinya kulitnya dibuat menjadi keripik. Ya. Jadi mereka lebih berpikir bahwasanya keripik itu dibuat gitu ya. Tapi ubinya itu mereka tidak terpikir untuk dibuat menjadi tepung gitu ya. Ya begitu ya, kira-kira. Atau saya salah? Ya, coba ditanggapi. Ya gimana? Bisa ditanggapi tadi yang saya sebutkan? Jadi begini, secara logikanya mereka paham untuk limbah ubi itu diolah menjadi keripik kulitnya maksud saya. Tapi mereka tidak paham membuat ubi itu menjadi tepung gitu ya? Iya Pak. Ya oke. Kalau dijawab oke, ya berarti itu sangat paradoks sekali dengan pemikiran logika saya rasa ya. Ketika seseorang paham mengolah kulit limbahnya itu, tapi dia tidak paham mengelola apa inti dari ubi tadi itu ya untuk jadi tepung. Oke lah, tidak masalah saya rasa. Tapi agak-agak aneh juga saya mendengarnya. Izin menjawab Pak. Ya silakan. Jadi sebenarnya letaknya itu terjadi gap-nya itu karena hasil panennya itu loh Pak melimpah, sangat melimpah. Sehingga kan sebenarnya yang konsumen inginkan itu fresh Pak.
Jadi kalau misalnya tadinya hari ini panen, besok panen, lusa panen, nah itu hasilnya tuh akan tersimpan terus Pak, tersimpan. Jadi dia nggak hari ini panen langsung habis, tapi dia panen, tapi beberapa terjual, beberapa tersimpan. Nah yang tersimpan ini Pak, yang tadinya tuh terbuang sia-sia Pak, karena tidak ada pembelinya. Nah karena gimana caranya supaya tadi hasil panennya itu tidak terbuang sia-sia, maka kami jadikan sebagai produk lain Pak. Salah satunya itu adalah tepung mokaf ini Pak. Izin menambahkan sedikit Silakan. Pak. Untuk produk olahan dari singkong sendiri yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu hanya terbatas pada pengolahan keripik singkongnya saja Pak, dan pemasarannya pun hanya di warung-warung kecil di dalam kelurahan Tembesi itu sendiri, sehingga lingkup pemasarannya sangat kecil, dan juga yang memproduksi keripik singkong itu sudah terlalu banyak sehingga tidak ada diversifikasi dari produk olahan itu sendiri. Maka dari itu kami di sini membuat inovasi singkong menjadi olahan tepung mokaf Pak. Mungkin seperti itu. Ya, saya paham, dan ini merupakan kreatif ya, ide kreatif. Ini permasalahannya sebenarnya supply chain dan inventory-nya ya, ini ya yang saya lihat ya, secara manajemennya. Supply chain itu bagaimana mendistribusikan produk yang betul-betul fresh, tapi tidak tersampaikan. Kedua, ya storage-nya atau manajemen gudangnya atau pencadangannya, sehingga bagaimana menimbun tetapi dia tetap fresh, itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Namun ide kreatifnya adalah pengolahannya. Jadi food engineering saya rasa, di mana dari bahan bakunya apa namanya ya, yang solid atau yang fisik menjadi bubuk ya, diolah menjadi tepung. Nah, jadi hal ini saya rasa sudah pernah ada yang membuat ya, atau hal ini baru? Sudah ada yang pernah membuat Pak, namun di Batam sama sekali belum ada yang membuatnya Pak. Ya baik, berarti yang ini tidak secara ini tidak novelty-nya tidak ada, tetapi kreatifnya ada gitu ya. Ya keterbaruannya maksudnya itu sudah ada, jadi tidak ada lagi keterbaruan dalam segi produknya, itu sudah ada. Ya, kemudian impact sosialnya bagaimana nih ya? Tadi sudah dijelaskan kayaknya ya, bahwasanya nanti ini akan memperbaiki perekonomian gitu, diharapkan. Kemudian pemasarannya diharapkan di mana nih pemasarannya? Izin menjawab Pak, untuk social impact-nya sendiri, kami tadi berencana untuk menyalurkan 10% dari profit kami kepada panti penyandang disabilitas, dan juga di sini kami membantu meningkatkan perekonomian dari masyarakat Pondok Tani tadi, di mana di sana juga terdapat KPM PKH. Ya, oh begitu ya. Jadi secara taksasi biaya sih cukup baik ya, saya rasa, dibanding tempat-tempat lain ya, seperti Anambas terlalu besar sampai 20 juta lebih itu ya. Tanjung Pinang juga begitu, Lingga juga seperti itu. Cukup besar biayanya, tapi ini cukup real lah saya rasa, biaya 11 juta itu baik lah saya rasa. Banyak hal yang baik di proposal ini ya, yang saya appreciate kepada kalian, secara penyajian, secara logis, latar belakang logisnya itu sudah dapat, kemudian outcome of
outputnya, impact-nya juga cukup dijelaskan. Terus foto kegiatannya juga sudah ada. Cukup baik saya rasa. Itu saja, nanti saya akan nilai beberapa 9 poin yang saya mau nilai sudah terjawab semua dan saya tidak perlu menanyakannya lagi karena sudah dijelaskan dari awal ya. Terima kasih kepada ini penyaji ya. Siapa namanya? Lisda. Ya, Lisda. Ini dari mana Lisda? Saya dari Batam, Pak. Oh, Universitas Batam. Internasional Iya, Pak. Batam atau Universitas Batam? Universitas Internasional Batam. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Lisda yang sudah memaparkan, Silmi juga, dan semua, Ronaldo, ya. Jadi sudah baiklah semuanya. Oke, kita lanjutkan. Untuk saya pingin mengenal kalian. Oh ya, saya akan memberitahu jadwal kami mentor. Direncanakan hari Minggu kami sampai di Batam. Jadi tolong berkoordinasi dengan kami. Kami tidak tahu di mana kalian. Tolong nanti koordinasi dengan kami ya. Nanti jumpa di mana gitu ya. Di tempat kalian, base camp kalian atau ya awalnya di base camp kalian dulu ya. Saya pingin kalian menuntun kami di mana yang terbaik, jalan yang terbaik di Batam gitu maksudnya. Ya, karena kalian sudah paham di Batam ya medannya, kami nanti akan minta arahan dari kalian lah, petunjuk dari pejuang muda di Batam. Kami harus di mana gitu biar bisa menjangkau ke 7 kabupaten lain atau 6 kabupaten lain. Ya, hari Minggu kami sampai, insya Allah kami sampai hari Minggu. Ya, dipersiapkan ya yang teman-teman di Batam. Nah, oke, itu sebagai informasinya ya. Nanti kita akan sharing ya terkait kendala-kendala kalian di sana. Apakah atribut belum sampai atau bagaimana ya? Di Anambas belum sampai itu atribut. Nah, Iya Pak, atribut belum sampai. Nah itu dia, nanti kita akan komunikasikan ya. Di mentor sudah ada, atributnya sudah ada. Ya, jadi saya agak canggung nanti membawa atribut, tapi anak-anak saya di Batam tidak memakai, jadi gimana gitu. Oke, ini penutup ya. Saya rasa bisalah memperkenalkan diri dari mana dan universitas mana, dari universitas mana maksudnya. Boleh dipersilakanlah di kalian memperkenalkan diri masing-masing. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Silmi Hanandita, asal universitas saya dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Sekarang sedang semester 5. Baik, terima kasih Silmi. Terus selanjutnya. Saya Alivia Lisa dari Universitas Internasional Batam. Saat ini saya sedang semester 5, Pak. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan Pak, nama saya Yvozia, saya dari Universitas Internasional Batam. Ya, terima kasih Fauzia. Lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Aleni Situmeang, saya dari Universitas Ahmad Dahlan, sekarang sedang semester 7. Ya, dari Jogja, saya tahu Ahmad Dahlan itu. Ya, Perkenalkan, terima kasih. Saya Anissa Royani dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekarang sedang semester 5. Ya, terima kasih Anis Arek-arek Surabaya. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Elinda Farizi, asal Universitas Sumatera Utara, sekarang sedang semester 5. Ya, ini lebih dekat sama saya ini, USU. Ya, dari USU. Selamat ya dari USU. Ada mentornya 2 orang dari USU itu ya. Ya, terima kasih kepada Farid Rahmayani. Oh ya, siapa si Farid atau saya panggil Rahmayani ya? Pak. Siapa? Pak.
Oh, L. Ah. L, itu kamu dari ini ya, dari Kuala Namu ke Batam pakai antigen atau PCR kemarin? Saya pakai antigen Pak kemarin. Oh, bisa ya pakai antigen ya, lebih murah soalnya ya. Ya. Ya, terima kasih El, karena hari Minggu saya akan ke sana. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan diri Pak. Nama saya Ronald Nenggolan, saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang semester 7. Ya, Rionaldo, terima kasih ya dari Karawang ya. Itu Karawang Bekasi ya? Atau gimana? Jakarta ya? Bukan Pak, di sebelahnya Cikarang. Oh, ya sorry saya agak minim pengetahuan terhadap Google Map. Ya, baiklah kita sampai di penghujung acara ya. Saya rasa nanti akan saya nilai. Ini jangan lupa kalian isi absensi ya. Ada lagi yang belum, Yogi ya? Dari Batam. Oh iya Pak. Nah, silakan Yogi. Perkenalkan saya Yogi Bahtiar Pak, asal Univ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, sekarang semester 5 Pak. Ya, Bandung. Saya sering jalan-jalan ke Bandung juga tuh, tapi di apa namanya ya, di Ciamplas. Ya. Ciamplas, Cibaduyut lah, atau di Cianjuang ya. Oke, kita terima kasih ya Yogi ya. Kita di akhir acara untuk penilaian proposal. Terima kasih kepada pejuang muda Batam yang sudah memaparkan dengan baik hasil presentasinya. Ya, besar harapan kita agar proposal ini dibiayai dan menang hibah lah. Kalau kami bilang menang hibah. Dan itu akan menaikkan harga diri sebagai mahasiswa kalian. Ya gitu kan. Jadi recognition itu sangat perlu. Karena recognition itu sebagai aktualisasi keilmuan seorang mahasiswa terkait dengan pejuang muda. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah memaparkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup pertemuan ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Boleh foto bareng dulu nggak Pak? Ya, oke.